Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Jovan Sitinjak. Hari ini lagi kita akan membahas soal persiapan seleksi CPNS 2021. Fokus kita hari ini adalah tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Coki coklat asli, enaknya selangit. Coki enaknya selangit. Tidak lupa saya ingatkan untuk teman-teman semua, persiapkan alat tulis dan kertas supaya teman-teman coba dulu soalnya yang ada di description box. Oke, sebelum masuk ke soal pertama, kita bahas dasarnya terlebih dahulu. Untuk pembahasan kali ini, teman-teman, ada rumus dasar ya, yang harus kita pahami. Jadi, kita nanti menggunakan segitiga berikut ini. Nah, dari segitiga ini nanti kita bisa buat rumus kita. Nah, segitiga ini kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, lalu di paling atas kita tuliskan J, K, W, gitu ya. J sebagai jarak, K sebagai kecepatan, W itu waktu, gitu ya. Jadi J itu nanti jarak, K kecepatan, W itu waktu. Nah, bagaimana rumusnya? Teman-teman, untuk jarak dulu ya. Untuk jarak, kita mau cari jarak berarti tutup jaraknya, maka ini jadi K kali W. Nah, gitu dia. Maka jarak rumusnya adalah K kali W. Oke. Kalau kecepatan K, tutup K-nya, jadi apa? Jadi J per, ya kan? Ini kan garis ini kita anggap jadi per W. Gitu ya. Maka untuk kecepatan rumusnya jarak per waktu. Kalau untuk waktu bagaimana? Sama, tutup waktunya. Jadi rumusnya jarak per kecepatan. Nah, gitu aja. Oke, jarak per kecepatan. Nah, 3 rumus dasar inilah yang akan kita pakai untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan jarak, kecepatan, dan waktu. Oke, ini adalah amunisi kita untuk menyelesaikan beberapa soal hari ini. Ya, ini dia soal nomor 1. Andi bersepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam. Berarti diketahui K ya. K-nya itu 40 km per jam. Lalu, apalagi dibilang? Jarak yang ditempuh Andi selama 1 jam 30 menit. Nih, 1 jam 30 menit itu berarti waktunya 1 jam 30 menit. Nah, kalau jumpa begini langsung ubah aja nih. Ya, langsung ubah ke bentuk pecahan. 1 jam 30 menit itu sama juga dengan 1,5 jam ya. Atau boleh juga kita tuliskan 3/2 jam. Nah, yang ditanya jaraknya. Oke, kalau ditanya jarak, lihat rumusnya, segitiganya. Ditanyakan J, ya kan? Berarti tutup J-nya. Rumusnya apa? K kali W. K kali W. K-nya 40 kali W-nya 3/2. Bisa mati ya. Mati 20. Maka 20 kali 3, 60 kilometer. Ada jawabannya? C. Jarak rumah nenek ke rumah Bobby 40 km. Berarti yang pertama diketahui jaraknya. Jaraknya 40 km. Lalu apalagi? Jarak tersebut dapat ditempuh Bobby selama 1 jam 15 menit. Berarti waktunya 1 jam 15 menit. Kalau diubah ke pecahan itu berarti bagaimana? 1/4 ya. Ya kan, 15 menit kan 1/4 jam. Ubah jadi pecahan biasa aja, jadi 5/4. Ya, 4 kali 1, 4, tambah 1, 5. Ya, 5/4 jam. Lalu ditanya kecepatan, K. Berarti rumusnya tutup K-nya ini. Apa tuh? J per W. Udah, J atau per saya ubah jadi bagi boleh ya, per W sama aja. Maka K sama dengan jaraknya 40 bagi W-nya 5/4. Maka 40 bagi ubah jadi kali, dengan konsekuensi 5/4 berubah jadi 4/5 ya. Ada yang bisa mati ya. 5 mati jadi 8, 8 kali 4, 32.
Jawabannya B. Jarak kota A ke kota B 1.200 km. Berarti diketahui dulu J-nya 1.200 km. Sebuah bus berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan K ya. Kecepatannya 60 km per jam. Lalu dan tiba pukul 7. Nah, dia sampai pukul 7. Oke. Jika bus berhenti 2 kali, oke, untuk beristirahat masing-masing 30 menit. Berarti dia istirahat totalnya 1 jam ya. Pukul berapa bus tersebut berangkat dari kota A? Titik-titik. Baik, yang ditanyakan waktu ya teman-teman. Berarti kita cari W sama dengan, tutup dulu W-nya, J per K ya. J bagi K. Jaraknya 1.200 dibagikan dengan 60, mati. Maka hasilnya adalah 20 jam. Oke. Nah, di perjalanan 20 jam, tapi dia istirahat 1 jam, maka total 21 jam. Nah, kalau dia tadi sampai jam 7, maka berangkatnya jam berapa? Kan itu pertanyaan akhirnya, kan gitu. Nah, caranya begini teman-teman. Satu hari itu ada 24 jam, ya kan? Jadi 24 jam itu tambahkan dengan 7. Jadi 31 kan? Lalu kurangkan dengan lamanya di perjalanan 21 jam tadi. Denny mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah paman sejauh 10 km. Berarti yang pertama diketahui itu jarak. Jaraknya 10 km. Dari arah berlawanan, paman mengendarai sepeda menuju rumah Denny. Oke. Kecepatan Denny dan paman berturut-turut itu 18 km per jam dan 12 km per jam. Berarti kita tuliskan KD ya. Kecepatan Denny 18, KP kecepatan paman itu 12. Satuannya sama, kilometer per jam. Oke. Jika mereka sama-sama berangkat pukul 10, maka mereka akan berpapasan pukul. Oke, teman-teman, soal seperti ini sering ya kita jumpai. Nah, kalau berpapasan seperti ini, coba kita ilustrasikan terlebih dahulu ya. Jadi, paman bergerak dari, katakanlah dari titik ini, si Denny dari titik ini. Mau ke rumah paman, si paman mau ke rumah Denny, ya kan? Anggaplah mereka akan jumpa di suatu titik di sini, gitu ya kan? Nah, lalu dibilang jaraknya itu 10 km. Oke, lalu kita ditanya, pukul berapa mereka sampai di titik ini? Oke, saran saya teman-teman, untuk soal berpapasan seperti ini, ya, begini. Itu kan yang ditanya waktu. Berarti, hapus waktunya, maka rumusnya itu W sama dengan J per K, ya kan? Jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya berapa? Jaraknya 10. Oke. Lalu kecepatannya berapa? Kan ada dua kecepatan. Ada 18, ada 12. Bagaimana? Dua-dua pakai. Jumlahkan. Ya. Jadi berapa? 30. Oke. Maka ini kecepatannya 30. Sama dengan, mati ya, 1/3 jam. Gitu. Oke. Nah, kalau udah dapat waktunya 1/3 jam, ditanya pukul berapa mereka jumpa, kan gitu ya. Di sini nggak ada pilihannya ya. Oke. Nah, pukul berapa mereka jumpa atau berpapasan? Kan jam 10 berangkat. Ya, sama-sama kan. Lalu, 1/3 jam lagi mereka jumpa. 1/3 jam itu berarti berapa menit? 1/3 kali 1 jam kan 60 ya. Matikan jadi 20. Maka 20 menit lagi mereka jumpa. Kalau jam 10 gerak, berarti jumpanya 10 lewat 20. Nah, begitu ya. Jadi, untuk mengerjakan soal ini, saran saya, jaraknya kan udah ada. Kecepatannya kan ada 2, jangan bingung. Jumlahkan aja langsung. Oke?
Denny mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah paman sejauh 13 km. Dari arah yang berlawanan, paman mengendarai sepeda menuju rumah Denny. Kecepatan Denny dan paman berturut-turut 12 km dan 13 km per jam. Jika Denny berangkat pukul 10 dan paman pukul 10.15, maka mereka berpapasan pukul. Baik, soalnya ini mirip banget sama soal yang pertama, tetapi perbedaan yang jelas kita lihat ada di waktu berangkatnya, ya. Jadi si Denny berangkat duluan daripada si paman. Baik. Jadi kita buat dulu ilustrasi kira-kira seperti ini, teman-teman. Jadi Denny itu berangkat duluan ya, 15 menit lebih awal ya kan. Ini paman. Oke. Jadi Denny berangkat pukul 10.00. Nah, paman berangkat 10.15. Dalam arti si Denny sini 10.00 ya. Nah, dalam arti si Denny kan 15 menit dari lebih awal, kan gitu ya. Jadi Denny itu udah bergerak selama 15 menit. Kira-kira setelah 15 menit Denny udah di sini nih. Nah, gitu ya. Sini 10.15. Oke. Nah, jadi untuk kasus ini, teman-teman, kita harus cari dulu, ya. Kita harus cari dulu berapa jarak yang sudah ditempuh si Denny selama 15 menit. Gitu, kita harus cari dulu. Nah, cara mencarinya bagaimana? Ini kan cari jarak ya. Berarti jarak sama dengan kecepatan kali waktu, ya kan? Jarak sama dengan kecepatan Denny 12 kali udah berapa menit lebih awal dia 15 menit kan. Jadi teman-teman jangan kali 15 ya, salah. Tapi ubah dia ke dalam bentuk jam. 15 menit itu berapa jam? Seperempat jam. Oke. Maka ini mati jadi 3 kali 1, 3 kilometer. Berarti dia sudah bergerak sejauh 3 kilometer dalam waktu 15 menit tadi. Nah, sementara jarak antara rumah paman dengan rumah si Denny itu 13 kilo kan. Jadi ini jaraknya 13 kilometer. Nah, karena dia udah bergerak 15 menit sejauh 3 kilometer, berarti sekarang jarak mereka tinggal berapa? 10 kilo kan? Nah, untuk mencari waktunya, waktu kapan mereka berpapasan, ya caranya sama dengan soal yang pertama tadi, ya. W sama dengan J per K. Sama dengan jarak yang kita pakai bukan lagi 13 ya, teman-teman, tapi 10, ya. Kita pakai yang 10 km. Jadi 10 per kecepatannya tadi ini 12, ini 15. Tinggal kita jumlahkan kan? Kayak soal yang tadi, 12 tambah 13, 25. Nah, ya, kita sederhanakan, sama-sama bagi 5, jadi berapa nih? 2 per 5. Oke, ini 2 per 5 jam. Kita ubah yuk, 2 per 5, kita ubah ke menit. Kali 1 jam kan 60 menit ya. Kali 60, mati 12 ya. Jadi 2 kali 12, 24. Nah, jadi mereka kan berjumpa 24 menit kemudian, ya, setelah bergerak di jam 10.15 ya. Maka 10.15 tambah 24. Berapa itu? 10.39. Jawabannya C. Nah, gitu ya teman-teman. Kalau soal yang pertama tadi kan mereka kan sama-sama bergerak jam 10. Rumusnya atau caranya langsung ke sini, ya kan? Nah, kalau ini kan beda. Jadi kalau beda, dia berangkatnya disamakan dulu, ya kan? Sama-sama dulu. Kita buat dia bergerak di 10.15. Cari jaraknya berapa yang udah ditempuh? Oh, 3 kilo. Berarti di jam yang sama, di 10.15, tinggal berapa lagi jarak mereka? 10 kilo. Itulah yang kita masukkan ke dalam sini. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ada 2 step di sini, berbeda dari yang sebelumnya. Oke, kalau teman-teman belum mengerti, ya boleh diulangi lagi, coba dipahami lagi. Ya teman-teman. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Ada 2 bus yang akan sama-sama menuju kota Salatiga. Kedua bus tersebut melalui rute yang sama, tetapi dengan kecepatan yang berbeda. Bus pertama 60 km per jam, berarti kita bisa tuliskan K1 60 ya.
km per jam. Lalu bus yang kedua berarti K2 itu 75 km per jam. Jika bus pertama berangkat pukul 13.00 dan bus kedua berangkat pukul 15.30, pukul berapa bus kedua menyusul bus pertama? Oke, baik, ini kasusnya sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya tadi berpapasan. Oke, kalau ini menyusul. Ya, untuk mengerjakan soal seperti ini, lihat yang ditanyakan pukul berapa, berarti waktu yang ditanyakan, waktu. Rumusnya jarak dibagi dengan kecepatan. Ya, kalau yang sebelumnya, ya, yang berpapasan, untuk kecepatan kita tinggal jumlahkan aja kan, dua kecepatan itu. Nah, kalau menyusul, jangan dijumlah, justru dikurangkan atau cari selisihnya. 75 kurang 60 berapa? 15. Nah, itu ya untuk kecepatannya. Lalu yang kedua jaraknya. Nah, ini jarak apa? Jaraknya ini adalah sejauh apa mereka terpisah. Kenapa? Karena bus pertama kan di luar berangkat. Ya kan? Bus kedua 15.30 baru berangkat. Nah, di rentang waktu ini udah berapa jauh bus A bergerak atau bus pertama berangkat. Itulah yang kita cari jaraknya. Jadi kita cari dulu jarak bus A ya, bus pertama, jarak rumusnya K kali W ya kan. Maka jarak sama dengan kecepatannya 60 dikali dengan waktunya adalah selisih waktu mereka. Dia berangkat jam 1, si bus kedua berangkat 15.30. Berarti berapa itu selisih waktunya? 2,5 jam ya. Atau 2,5. Nah, kita kalikan deh nih. 60 kali 2,5. Nah, 150 km. Berarti sudah 150 km bus A tadi bergerak. Jarak inilah yang kita pakai. Nah, ke sini ya. 150. 150 bagi 15. 10 jam. Nah, inilah waktu yang dibutuhkan si bus kedua untuk menyusul bus pertama, yaitu 10 jam. Nah, kita lihat berangkat 15.30 bus kedua kan, berarti 10 jam kemudian tambahkan aja ya. 15.30 tambah 10. 25, 30. Satu hari 24 kan? Berarti berlebih nih, kurangkan aja dengan 24 tadi, jadi saat jam 1.30 lah dia bisa menyusul. Ada jawabannya? Iya, jawabannya B. Oke, 1.30. Iya, itu dia untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat semuanya ya. Kalau teman-teman suka video hari ini, bantu saya like. Kalau teman-teman rasa ini bermanfaat, bantu saya untuk sharing ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Coki coklat asli dicampur pedigree. Coki bikin happy. Coki coklat asli enaknya selangit. Coki